Nanti oke, kalau seandainya mau direkam, nanti mau teman-teman mau mendengarkan dari penjelasan saya, monggo. Oke, jadi oke, mohon maaf kalau saya tidak menunggu yang lainnya join ya, oke, karena tadi saya sudah terlambat 5 menit karena tadi ada mahasiswa semester 6 yang ke kantor seperti itu. Oke, Bismillah. Ya, mohon izin untuk oke, bisa dilihat PPT saya. Bisa, Bu. Oke, oke. Sip, sip. Oke. Oke. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kan angkatan dua ya, angkatan dua untuk RPL yang sekarang sedang eh, mengerjakan skripsi ya, skripsi atau tugas akhir gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana aplikasi Triple N sama Triple S untuk penerapan dalam asuhan keperawatan. Jadi untuk kali ini nanti saya akan menjelaskan apa ya, cara bodone gitu ya, cara mudahnya bagaimana seperti itu, aplikatifnya seperti apa gitu. Memang bahwa untuk saat ini kebanyakan dari Anda semua kan di rumah sakit begitu. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang akan kita diskusikan hari ini tidak ada manfaatnya dikarenakan nanti bagi yang melanjutkan ke profesi nurse dan nanti akan ada pada tahap stase KKG tentunya juga akan perlu memahami konsep ini seperti itu. Nah, untuk materi saya pada hari ini nanti nyambung dengan apa itu PDF atau PDF kaitannya dengan yang share saya tadi pagi yang saya share di grup RPL begitu ya. Oke, jadi nanti itu gabungan materi kali ini adalah dua, yang dari PPT dan juga dari PDF yang tadi pagi saya share di grup seperti itu. Mohon maaf karena baru saya dapatkan tadi pagi, jadi saya belum mengkombinasikan dalam PPT saya seperti itu. Oke, dan adapun nanti untuk yang kebetulan dinasnya di puskesmas, tentunya hal ini menjadi ini ya apa makanan sehari-harinya seperti itu sehingga nanti bisa lebih memantapkan dalam aplikasi asuhan keperawatan kronik. Oke, terutama nanti pada saat kalian panjenengan semua nanti untuk apa itu eh bentar. Oke, kita maaf ada mahasiswa benar. Oke, oke. Jadi untuk yang terutama di puskesmas ya tentu saja nanti hal ini akan bisa lebih memantapkan lagi seperti itu dan tentunya nanti pada saat panjenengan semua dalam profesi pada saat membuat laporan yang ada jangan sampai nanti pada saat membuat asuhan keperawatan jadi asal gitu terutama pada saat Anda semua untuk menegakkan diagnosa dan sebagainya. Nah, nanti untuk penjelasan kali ini akan saya komunikasikan dengan update informasi yang berdasarkan dari hasil kesepakatan bersama untuk dari regional maupun AIPNI seperti itu, sehingga nanti hal itu juga bermanfaat juga pada saat nanti panjenengan semua menghadapi ini ujian kompetensi atau UKOM seperti itu. Ya, oke, akan kita ada yang mungkin yang bocor suaranya. Baik ya. Oke, jadi nanti kita akan membahas mengenai masalah pengkajian, analisa data, pengangkatan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini akan kita mulai dari ini ya, introduction atau pendahuluan gitu ya. Jadi dalam proses keperawatan itu kan kalau di proses keperawatan ya pada saat kita memberikan asuhan keperawatan, kita kan menggunakan proses keperawatan sebagai senjatanya seperti itu. Jadi pada saat kita mengelola klien di sini adalah komunitas itu nanti inginnya adalah untuk apa ya mencapai kemandirian daripada sasaran. Di sini adalah sasarannya komunitas sehingga yang awalnya kalau panjenengan lihat dari
bagan di atas ini bagaimana peran perawat dan juga peran klien itu seperti apa. Kalau kita lihat dari bagan lingkaran dinamis proses keperawatan itu kan di awal itu bahwa eh, klien itu cenderung lebih tergantung kepada perawat. Tapi di akhir asuhan keperawatan itu adalah tujuannya adalah untuk memandirakan atau memaksimalkan kemandirian pada klien itu sendiri. Ya, di sini konteksnya adalah komunitas bari adalah untuk memaksimalkan bagaimana kemandirian sasaran komunitas itu sendiri. Nah, untuk penyelesaian masalah kesehatan komunitas, maka kita menggunakan proses keperawatan dengan mengacu pada model dan juga framework keperawatan, yaitu community as partner gitu. Di mana untuk framework ini dikembangkan oleh Newman ya, Newman seperti itu. Untuk pengkajian. Nah, dalam proses pengkajian nanti ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di pengkajian itu sendiri. Jadi dari mulai pengumpulan data, kemudian kita melakukan pengolahan data, kita analisis data, sampai nanti perumusan atau menentukan diagnosa keperawatan yang ada dan sampai ke prioritas. Jadi 5 tahapan ini masih dalam proses tahapan pengkajian ya, dari mulai pengajian sampai memprioritaskan masalah yang ada itu adalah kegiatan-kegiatan di proses pengajian itu sendiri. Nah, tentunya bagaimana kepandian kita dalam melakukan pengajian, terutama misalkan ketepatan dalam menyusun instrumen, hal ini tentunya nanti akan bisa mempengaruhi bagaimana hasil pengajian Anda. Ya, nanti akan kita bahas untuk di pengkajian itu sendiri. Nah, di proses pengumpulan data di sini bisa kita lakukan dengan baik itu melakukan wawancara kepada pihak terkait, di sini bisa langsung kepada langsung kliennya, yaitu anggota komunitas. Mungkin kita bisa melakukan wawancara kepada tokoh masyarakatnya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi. Nah, observasi ini tentunya akan bisa mendukung hasil temuan-temuan hasil kajian dengan teknik yang lainnya seperti itu, terutama adalah untuk mengamati beberapa perilaku yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kemudian juga bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk memperoleh data-data yang sifatnya objektif. Nah, untuk sumber data di sini bisa berbagai macam ya, bisa berasal dari sensus yang telah dilakukan, kemudian laporan-laporan penyakit yang terinformasikan, misalkan dari hasil Kementerian Kesehatan, ataupun kita bisa melihat dari catatan medis dan juga rumah sakit kalau memang mereka memiliki data ya untuk memperkuatnya gitu. Sebagai contoh misalkan kita pengen fokus mengelola klien di komunitas dengan masalah khusus tertentu atau pada agregat tertentu. Oh, misalkan mengelola agregat komunitas yaitu pada agregat lansia. Nah, untuk memperkuat kaitannya dengan informasi-informasi penyakit apa saja yang muncul di agregat lansia itu sendiri, tentunya kita perlu mencari berbagai macam informasi atau referensi yang menyatakan kaitannya dengan statistik, prevalensi dan sebagainya terkait dengan kejadian penyakit tersebut. Kemudian untuk di pengkajian, jadi pada saat Anda nanti mempresentasikan hasil pengkajiannya, maka ada beberapa hal yang perlu Anda kemukakan di sini. Yang pertama adalah data core. Jadi pada saat Anda nanti menarasikan laporan komunitasnya, maka di pengkajian itu harus ada yang pertama adalah data core atau data inti, yang kedua adalah subsistem komunitas. Di sini ada 8 elemen ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah persepsi masyarakat. Nah, apabila nanti Anda itu mengelola misalnya kayak agregat di komunitas seperti itu, baik dari mulai agregat balita, anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia dan sebagainya, maka itu nanti untuk poin yang keempatnya. Poin keempat pengkajian itu Anda semua bisa mengembangkan instrumen atau tool pengkajian sesuai dengan apa yang ingin kita potret. Sebagai contoh, kalau kita misalkan ingin melakukan pengajian pada agregat lansia dengan penyakit tertentu.
maka kita bisa mengembangkan instrumen-instrumen pengkajian yang memfokus untuk mengetahui lebih detail atau lebih dalam kaitannya dengan penyakit itu. Seperti itu. Itu di poin keempat. Nah, apa saja yang harus Anda narasikan di data core atau data inti asuhan keperawatan komunitas itu? Misalkan Anda bisa menarasikan bagaimana sejarah suatu desa gitu. Awal muasalnya bagaimana sih kok desa itu terbentuk, itu bisa dinarasikan secara singkat. Kemudian data-data demografi sebagai contoh, berapa jumlah laki-laki dan juga perempuannya. Kemudian mungkin bisa di breakdown lagi, laki-laki dan perempuan itu berdasarkan usianya bisa juga. Kemudian etnisitas itu etnisnya yang ada di komunitas itu apa saja. Yang berikutnya adalah nilai dan keyakinan agama di komunitas itu. Agama yang diakui oleh atau agama yang ada di komunitas itu apa saja. Itu bisa Anda narasikan di poin data core atau data inti komunitas. Yang berikutnya, yang kedua itu adalah data subsistem komunitas. Di sini ada 8 ya. Nah, di sini nanti tergantung nanti Anda itu mengelolanya di levelnya agregat komunitas atau level yang terbesar adalah komunitas. Ya, kalau untuk levelnya itu lingkungan komunitas secara besar ya, itu maka kita bisa sebagai contoh di sini lingkungan. Lingkungan di sini kita bisa menarasikan bagaimana kondisi lingkungan di sekitar komunitas tersebut. Apakah lingkungannya itu masih asri, banyak pohon-pohonan, gersangkah, atau bagaimana itu kita bisa narasikan. Tetapi kalau misalkan yang Anda kelola itu adalah komunitas, tetapi lebih fokus kepada agregatnya, sebagai contoh misalkan di sini agregat lansia, maka pada saat Anda menarasikan di subsistem komunitas lingkungan itu kita bisa lebih apa ya dikaitkan dengan lansia yang ada. Lingkungan yang mana sih yang itu mendukung atau bisa mempengaruhi kesehatan pada lansia. Oke, seperti itu. Misalkan lingkungan di sini kaitannya dengan lingkungan tersebut bisa meningkatkan resiko jatuh pada lansia atau enggak. Itu sebagai contohnya ya. Oke, kemudian untuk yang poin kedua, pelayanan kesehatan dan sosial. Di situ di komunitas itu ada nggak sih layanan kesehatan yang ada? Misalkan mungkin ada praktek bidan, Satu ampul, dan satu dok, cc. kemudian misalkan yang praktek di situ itu bisa kayak mantri atau mungkin dukun dan sebagainya, atau mungkin rumah sakit, puskesmas, itu bisa dinarasikan di subsistem pelayanan kesehatan dan sosial. Sosial di sini bisa saja kayak ada KLSM yang ada, lembaga sosial yang ada itu. Kemudian kalau ekonomi, ekonomi di sini misalkan kita bisa menarasikan bagaimana sumber penghasilan atau perekonomian mayoritas masyarakat di situ. Apakah dari pertanian, nelayan, dan sebagainya. Kalau Anda mengelola untuk yang subsistem, maksud saya untuk mengelola yang agregat, maka bisa dikontekskan dengan lansia tadi gitu. Misalkan, oh kebanyakan lansia itu tuh perekonomiannya dari mana? Apakah masih kerja sendiri? Apakah mendapatkan income dari keluarganya atau bagaimana? Yang berikutnya adalah transportasi dan keamanan. Nah, transportasi ini adalah kebanyakan masyarakat itu menggunakan transportasi harian itu apa? Apakah perahu, apakah motor, sepeda, jalan kaki, ataupun yang lainnya. Kemudian termasuk keamanan di sini adalah keamanan dalam hal berkaitan dengan transportasi ya. Apakah jalan-jalannya itu tuh berlubang atau enggaknya, aman enggak, licin enggak, dan sebagainya, itu bisa dinarasikan. Berikutnya kaitannya politik dan pemerintahan. Nah, ada nggak sih keterlibatan dari pemerintah setempat ataupun mungkin partai politik tertentu yang mendukung atau menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan komunitas itu sendiri. Kemudian komunikasi sebagai contohnya, mayoritas masyarakat di sana itu menggunakan komunikasi menggunakan bahasa apa? Apakah menggunakan media tertentu, misalkan dengan majalah dinding kah, menggunakan toa di kampung kah, menggunakan HP atau grup sosial tertentu, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pendidikan. Di sini bisa saja mayoritas penduduk di situ, di desa tersebut, atau mungkin skupnya lebih besar lagi ya, mayoritas pendidikannya apa, kemudian adakah di situ
pendidikan, tempat pendidikan tertentu, baik formal maupun non formal, bisa juga kita narasikan. Yang berikutnya terkait dengan rekreasi. Contohnya, apakah di komunitas itu ada public space area yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk rekreasi atau mungkin untuk ngumpul-ngumpul warga, untuk berolahraga dan sebagainya. Misalkan ada taman kota atau apa. Oke, atau mungkin ada tempat-tempat rekreasi yang mungkin bahkan ada orang luar desa tersebut bisa mengakses di tempat rekreasi tersebut. Yang berikutnya, poin ketiga di pengkajian adalah persepsi masyarakat. Intinya di sini adalah baik yang Anda kelola itu baik masyarakat ataupun agregat, itu adalah kita menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat atau agregat itu terhadap pentingnya kesehatan itu sendiri. Karena apa? Dengan kita mendapatkan data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat itu sendiri, kita akan bisa gitu mengetahui apakah masalah kesehatan itu penting tidaknya bagi masyarakat itu. Karena kalau mereka merasa, oh kita mungkin pada saat pengkajian, kok serius banget masalah ini. Tapi pada kenyataannya bagi masyarakat belum tentu seserius seperti apa yang kita persepsikan. Tentu saja hal ini nanti akan bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat dalam memprioritaskan masalah kesehatan yang ada seperti itu. Kalau untuk yang poin yang keempat, tadi saya tambahkan ya di poin 3 tambah keempat itu adalah nanti pengkajian lebih lanjut kaitannya dengan yang Anda kelola. Misalkan saja kalau Anda nanti mengelola untuk yang sub komunitasnya itu agregat seperti itu, maka Anda mau pengen memotret atau masalah apa itu bisa Anda kembangkan instrumen sendiri sesuai dengan apa yang ingin Anda gali gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah di pengolahan data. Di pengolahan data ini tentunya kita nanti akan perlu mengetahui ya, karena kalau kita sudah menyebarkan kuesioner seperti itu, maka kita perlu melakukan pengolahan data gitu ya. Nah, akan kita olah data dengan menggunakan tabulasi data gitu ya. Nah, itu kalau kita misalkan menyebarkan 100 kuesioner, maka agar kita bisa mengolah data tersebut, tentunya kan kita harus membuat tabulasi data. Kita kategorikan data tersebut, kita hitung prosentasenya bagaimana, dan kita buat tabel-tabel seperti itu. Seperti kayak ini ya, tabel distribusi frekuensi seperti itu. Sehingga apa? Dengan kita kategorikan data-data tadi, kita hitung prosentasenya, tentu saja nanti di akhir itu kita bisa menginterpretasikan. Sebagai contoh, kita menyebarkan data tentang ini ya, bagaimana eh, apa ya kebiasaan buang air besar dari warga. Nah, dari 100 instrumen yang kita sebarkan atau kuesioner yang kita sebarkan, dari 100 itu nanti siapa yang menggunakan sungai, siapa menggunakan jamban, siapa yang ini yang tidak memiliki ini semua bisa teridentifikasi sehingga apa? Kita akan bisa di akhir nanti akan bisa menginterpretasikannya. Yang tahap berikutnya adalah kita melakukan analisa ya. Nah, untuk melakukan analisa data ini tentunya kita perlu ini ya agar kita bisa melakukan analisa data, tentu saja kita perlu membuat pegangan dulu ya, apa kita mau pakai SDKI atau Nanda, sebenarnya sama saja ya. Nah, di tahap proses-proses melakukan analisa data tadi, kita tentunya bisa apa ya, setelah kita lakukan tadi ya pengolahan data tadi, kita tentu akan bisa mendapatkan hasil ringkasannya. Nah, hasil ringkasan-ringkasan yang ada tadi itu kita bisa melakukan kita bandingkan ya dari hasil ringkasan tadi data-data yang kita buat distribusi frekuensi prosentasenya sudah ketemu maka kita akan bandingkan dengan temuan yang lain gitu ya sebagai contohnya kita komparkan dengan dari statistik di tingkat nasional atau bagaimana itu termasuk tinggi atau enggaknya gitu ya atau pada saat kita melakukan tadi perbandingan tadi itu seandainya kita misalkan ada suatu data yang kita anggap janggal dan sebagainya maka kita perlu cross check lagi benar enggak sih dari data yang sudah kita olah tadi seperti itu jangan-jangan nanti pada saat kita membuat presentasinya apa nggak benar gitu. Contohnya misalkan 100% itu kan misalkan harus memang ada 100 kakak yang harus dikumpulkan. Tapi kok di sini jumlahnya lebih ya. Nah,
Itu beberapa hal yang harus kita lakukan ini ya, pengecekan lagi. Nah, berikutnya adalah kita ini ya menarik suatu kesimpulan yang logis seperti itu. Nah, tentunya setelah terkumpul sekian banyak data distribusi frekuensi tadi kan kita dapatkan persentase-persentase. Nah, dari data itu kemudian kita pasti buka buku dong, buka Nanda atau SDKI. Nah, itu kalau melihat seperti itu nanti akan lebih mengarah kepada masalah masalah keperawatannya apa gitu. Nah, nanti kaitannya dengan diagnosa keperawatannya apa atau masalah kesehatan, masalah kesehatannya apa nanti akan kita lihat ya satu persatu begitu. Kita rumuskan masalah, nanti kaitannya diagnosanya ada kesepakatan bersama secara nasional itu diagnosa keperawatannya atau problem ya, problem atau masalah keperawatannya yang disepakati bersama secara nasional itu apa nanti akan kita bahas di akhir sesi ya. Hasil akhir dari analisa data tentunya nanti akan berupa masalah keperawatan. Nah, untuk setelah kita bisa menegakkan masalah keperawatannya, kita maka tahap berikutnya kita perlu memprioritaskan masalah. Nah, agar kita bisa melakukan karena kalau pada saat kita melakukan asuhan perawatan komunitas itu kadang kan kita temukan banyak masalah seperti itu. Dan tentunya kalau misalnya kita memiliki suatu keterbatasan waktu, mengelola masyarakat, keterbatasan SDM dan sebagainya, tentunya bahwa masalah keperawatan yang semua muncul itu nggak bisa kita tangani dengan time frame atau waktu yang ada seperti itu. Maka kita perlu melakukan penapisan, ya, yaitu dengan menggunakan kriteria penapisan ya. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Adapun misalkan kita temukan ada 5 diagnosa gitu ya, 5 masalah keperawatan begitu. Nah, dari 5 itu mana yang skornya paling tinggi, skornya yang paling tinggi, maka itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, agar kita bisa mengetahui mana yang lebih dulu menjadi yang akan kita selesaikan, kita tapiskan dengan menggunakan kriteria ini. Sebagai contoh, misalkan pada saat sebelum kita prioritaskan, maka urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah nggak ada artinya gitu. Tapi pada saat kita sudah mulai memprioritaskan masalah, maka urutan diagnosa itu adalah sesuai dengan urutan mana yang akan kita selesaikan lebih dulu. Sebagai contohnya, diagnosa 1. Diagnosa 1 itu nanti akan kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah apakah diagnosa tersebut sesuai dengan peran perawat komunitas. Nah, di sana nanti ada skornya dari 0 sampai 5. Agar kita bisa mengetahui dia itu skornya 0 sampai 5, itu sebenarnya secara idealnya ya, secara teori untuk menentukan 0 sampai 5 itu adalah kita tentukan bersama-sama dengan anggota masyarakat, yaitu melalui musyawarah masyarakat atau MMD. Gitu ya. Jadi kita karena yang apa ya, mampu memprioritaskan masalah itu kita tidak bisa menggunakan kacamata perawat sendiri gitu. Kalau kita lihat dari diagram tadi ya, kita kan ada gambaran circle seperti itu antara peran perawat dan juga komunitas. Di situ tuh mulai dari pengkajian sampai evaluasi memang bersama-sama begitu. Jadi pada saat kita mengelola klien komunitas itu dari start pengkajian sampai evaluasi, memang proses itu adalah bersama-sama antara masyarakat dengan perawat yang ada gitu. Jadi termasuk di sini adalah memprioritaskan masalah. Kemudian contohnya lagi yang tadi diagnosa 1 tadi, kita lihat dari jumlah yang beresiko. Dari masyarakat yang ada yang memiliki masalah itu, jumlahnya beresikonya seberapa besar gitu. Besar tidaknya itu kan kacamata perawat dengan masyarakat itu kan bisa beda. Maka itu bisa dibuat kesepakatan bersama-sama dengan mereka, terutama tadi menentukan angka 0 sampai 5 yang tadi. Kemudian besarnya risiko, kemungkinan untuk penkes. Apakah masalah itu memungkinkan diselesaikan dengan edukasi atau enggaknya? Yang berikutnya, minat masyarakat. Bagaimana? Nah, minat masyarakat itu kan tidak bisa kita buat skor 0 sampai 5 itu sesuai persepsi ini ya, perawat. Itu nggak valid. Tapi minat masyarakat ini nanti kemukakan pada masyarakat. Seberapa antusiasnya masyarakat dalam keinginan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu adalah kayak ini dibuat sampai poin selesai ya, karena banyak hal kaitannya dengan sesuai dengan program pemerintah enggak, kemudian sumber daya tempatnya memenuhi enggak, kemudian secara waktu
masyarakat memiliki cukup waktu? Enggak. Sumber daya peralatan termasuk sumber daya manusianya, mereka bisa nggak sih menyelesaikan masalah itu? Atau lihat dari SDM-nya gitu. Oke, itu sampai sampai poin-poin tadi, contohnya tadi ada 5 diagnosa ya. Diagnosa 1, 2, 3, dan seterusnya itu kita, sorry, dari diagnosa 1, 2, sampai 5 tadi itu kita satu persatu kita buat scoring seperti ini dari A, B, C sampai L tadi. Kemudian di ujungnya adalah di total score. Nah, otomatis dari diagnosa 1 sampai 5 tadi nanti akan ketahuan dari setiap diagnosa tadi itu total skornya berapa. Nah, yang akan menjadi prioritas diagnosa keberatan yang harus ditangani lebih dahulu adalah yang total skornya dia paling tinggi ya. Jadi nanti silakan disesuaikan dari 5 diagnosa nanti, pasti nanti akan rolling ya, akan bergantian mana yang akan menduduki nomor 1, 2, 3, 4, 5, mungkin aja akan bisa mengalami pergeseran. Oke, yang berikutnya adalah pengangkatan diagnosa. Nah, untuk menentukan diagnosanya, maka Anda bisa melihat kira-kira kalau data-data yang saya kumpulkan seperti ini, nanti diagnosisnya apa ya? Maka Anda bisa menggunakan SDKI ataupun Nanda. Nah, cek di bagian atas dari lembar uh, uh, ini ya, setiap diagnosa yang ada di bagian atas, poin atas itu kan biasanya kan menarasikan definisi. Kita baca definisinya, kalau definisi itu mewakili dari masalah tadi enggak. Kalau emang enggak, berarti ya kemudian dicek ini ya, di batasan karakteristiknya. Setelah definisi, bawahnya itu kan ada batasan karakteristik. Nah, di batasan karakteristiknya itu kita cek satu persatu baik data mayor maupun minor. Memang baik di Nanda maupun SDKI yang tertera di batasan karakteristik itu kan sesuatu narasi yang sifatnya generalis. Nah, sedangkan Anda punyanya kan berupa data-data yang ini kuantitatif ya, berupa angka-angka, prosentase seperti itu. Maka angka-angka yang Anda miliki tadi itu mewakili enggak sih dengan narasi yang tertera di batasan karakteristik itu? Sebagai contoh misalkan tingginya angka kematian di batasan karakteristik tersebut seperti itu. Nah, Anda punya datanya angka. Oh, di tahun ini ada 1 kematian. Nah, itu silakan di satu persatu di ini ya, dicek seperti itu. Nah, apabila apa yang tertera di batasan karakteristik itu melebihi 75%, itu Anda memiliki datanya, maka ada kemungkinan bahwa Anda bisa menegakkan atau mengangkat diagnosa tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya, beberapa diagnosa yang aplikatif di komunitas. Maaf ya, diagnosa untuk yang aplikatif di komunitas itu adalah nanti di ini ya, di health promotion, terutama adalah di health promotion ini. Dan nanti akan kita lihat, comparekan ya, karena hasil edaran dari kesempatan tadi itu baru didapatkan tadi pagi, maka nanti kita akan lihat bersama-sama di hasil kesepakatan beberapa diagnosa yang aplikatif di asuhan keperawatan komunitas secara nasional ada 7 ya, ada 7 diagnosa yang disepakati begitu. Memang semua diagnosa yang ada di komunitas itu memang berasal di domain promosi kesehatan. Nah, untuk menentukan intervensi ini Anda bisa menggunakan NIC ataupun SIKI. Nah, untuk tekniknya itu kita bisa berbagai dengan menggunakan cara. Kalau cara yang paling mudah itu di NIC atau di SIKI itu kita bisa melihat dari ini ya. Oke, dari Anda bisa membuka di chapter 3, chapter 4 atau chapter 6. Kalau dari sini yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan yang chapter 6. Karena di sana di chapter 6 itu di sana akan sudah langsung nge-link antara apa diagnosanya apa dan intervensinya apa seperti itu. Jadi akan mudah gitu. Oh, saya tadi sudah menegakkan diagnosanya ini seperti itu. Problem keperatannya ini, maka di sana nanti kalau di chapter 6 itu akan langsung muncul intervensinya apa. Tapi kalau untuk chapter 3 dan 4 tidak ya. Oke, jadi kalau untuk chapter 4 itu intervensi inti yang berkaitan dengan keberatan khusus saja gitu ya. Contohnya misalkan ini keberatan khususnya dari komunitas ataupun grounding dan sebagainya akan muncul seperti itu. Oke, untuk
menentukan intervensi di asuhan kepatuhan komunitas, oke, mohon maaf, ini sesuai dengan yang di slide di sini ya. Cara untuk menentukannya intervensinya tadi setelah ngeling ya antara diagnosanya apa, di NIK-nya apa, kemudian kalau yang tertera di NIK atau di psiki itu kan di sana belum terpisah-pisah eh, intervensinya sesuai dengan pilar intervensi seperti itu. Jadi dari intervensi yang ada di NIK ataupun di SIGI itu nanti Anda bisa memilah-milah sesuai dengan pilar intervensi di komunitas. Oke, mohon maaf kalau tadi sesuai dengan tadi ya edaran PDF yang sudah saya sharekan tadi pagi itu di sana sebenarnya ada 5 pilar intervensi seperti itu ditambahkan dengan intervensi profesional. Kalau di sini kan 4 ya. Kayak kalau beberapa referensi sebelumnya memang hanya 4 saja gitu. Tapi berdasarkan kesepakatan bersama itu ditambahkan satu intervensi uh, pilar intervensi komunitas yaitu intervensi profesional ya. Untuk yang pada saat kalian sudah menentukan intervensinya, maka nanti dibuat pilar-pilar utama. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Nah, di sini dalam menyelesaikan contohnya diagnosis satu tadi, dengan pendidikan kesehatan mau dilakukan penegas tentang apa. Yang berikutnya yang kedua pilarnya adalah proses kelompok. Kalau pilar ke proses kelompok nanti intervensinya mau mengadain apa? Sebagai contoh di sini adalah self help group atau mungkin focus group discussion seperti itu. Jadi di proses kelompok ini intinya adalah apa ya, kegiatan-kegiatan bukan berarti ini seperti penkes ya. Oh yang penting ada kumpulan orang-orang kemudian kita sebut proses kelompok, enggak seperti itu. Ya, beda dengan pendidikan kesehatan. Yang pilar yang berikutnya itu adalah empowerment atau pemberdayaan. Nah, pada saat kita ingin menyelesaikan masalah diagnosa keperawatan komunitas itu, untuk pilar empowerment kita ingin memperdayakan nih. Tadi kan katanya tujuannya kan untuk memandirikan ini ya masyarakat seperti itu. Nah, di pilar empowerment atau pemberdayaan kegiatan apa, program apa yang akan diusung sehingga nanti masyarakat di akhir asuhan keperawatan itu si masyarakat itu bisa berdaya melakukan tindakan tertentu. Poin yang kelima, yang keempat itu adalah kemitraan atau partnership. Dalam menyelesaikan masalah di komunitas yang begitu complicated gitu ya, tentunya kita tidak bisa serta-merta bekerja sendiri antara perawat dengan komunitas yang ada. Tentunya kita perlu melakukan suatu kerjasama baik lintas program maupun lintas sektoral. Nah, di sini tentunya nanti dari setiap tahapan yang ada tentunya nanti ya, ini ya untuk kompetensinya baik itu perawat yang generalis maupun yang spesialis tentunya nanti levelnya bisa berbeda ya untuk kompetensinya seperti itu. Nah, di partnership ini dalam menyelesaikan masalah tadi itu mau bekerja sama dengan pihak mana lintas program misalkan menyelesaikan stunting pada masyarakat seperti itu. Lintas program misalnya kita mungkin bisa bekerja sama dengan pihak PJ yang mengelola bagian nutrisi masyarakat ataupun bagian gizi dan segitu. Kemudian untuk sektoral mungkin kita bisa bekerja sama dengan lintas sektor. Oh, kita menyelesaikan di masyarakat komunitas, kita bisa bekerja sama dengan sektor pendidikan ataupun mungkin lingkungan hidup dan sebagainya, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir tadi ya, mohon maaf saya tambahkan, yang satu adalah intervensi profesional. Oke, intervensi profesional nanti bisa dilihat dari PDF yang sudah saya share tidak pakai. Yang berikutnya kita akan setelah kita tegakkan eh, maaf, setelah kita menentukan intervensi tadi, kita akan membuat POA atau Plan of Action. Jadi di sini nanti dari intervensi yang sudah kita tentukan tadi, kita buat Plan of Action-nya. Nah, dari tiap pilar tadi, kita akan buat, oh, pilar yang satu tadi ya, penkesnya, di diagnosis satu mau dilakukan di mana, waktunya kapan, lokasi tempat mengadakan kegiatan di mana, sumber dananya itu dari mana saja, dan yang menjadi PJ-nya siapa. Itu adalah plan of action ya. Atau mau ditambahkan kolom yang lain, silahkan sesuai dengan ini ya, apa keinginan yang ingin kita uh, kita tambahkan di situ gitu. Kemudian bagian implementasi. Prinsip kita pada saat melakukan implementasi di komunitas itu adalah bahwa prinsip umum yang dipegang oleh perat komunitas itu adalah
bahwa implementasi yang kita lakukan mestinya inovatif, ya, integrated berarti terintegrasi begitu, sehingga jangan sampai nanti itu setiap pilar-pilar intervensi tadi itu berdiri sendiri-sendiri, tapi kita bisa mengintegrasikan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya mesti harus rasional gitu ya, rasional. Oh, kalau misalkan rasional itu misalkan eh, apa ya, ingin menurunkan angka kematian gitu yang semulanya berapa menjadi berapa, itu rasional nggak sih dalam rentang waktu time frame yang sudah kita tentukan tadi. Oh, misalkan mengelola hanya hanya 1 bulan atau 2 bulan, mungkin nggak sih kalau misalkan membuat angka kematian menjadi nol gitu. Nah, tentunya bahwa implementasi yang kita pilih pun tentunya juga harus secara rasional, kita bisa aplikatif gitu. Yang kemudian mampu dan juga mandiri. Si masyarakat kira-kira tuh mampu nggak sih, memiliki kemandirian nggak sih dalam melakukan implementasi tersebut, dan kemudian yakin akan kemampuannya. Kalau nggak yakin, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi nanti pada saat melakukan implementasi. Yakin kalau hal itu bisa menyelesaikan diagnosa keberatan yang telah ditentukan tadi. Yang berikutnya kaitannya dengan evaluasi. Evaluasi di sini kita ingin mengevaluasi bagaimana apa yang sudah kita lakukan itu, kita evaluasi, kita bandingkan dengan tujuan yang sudah yang kita tentukan. Nah, di mana tujuan di sini bisa saja kita ajukan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Nah, evaluasi di sini nanti bisa kita bagi baik evaluasi struktur, prosesnya maupun hasilnya. Untuk komponen yang kita evaluasi bisa aspek kognitifnya, Bu. Kita aspek kognitif dari masyarakat bisa, afektif katanya dengan status emosional masyarakat dalam menanggapi misalkan antusiasme masyarakat seperti apa, seperti itu, dan psikomotor. Psikomotor di sini adalah kaitannya dengan perubahan perilaku. Bagaimana sebelumnya dan sesudahnya itu seperti apa. Dan berikutnya perlu dicantumkan juga RTL atau rencana tindak lanjutnya. Oke, itu tadi berkaitan dengan untuk yang tadi saya, dan sekarang akan saya lanjutkan materi yang terakhir kaitannya dengan kita pahami bersama-sama dengan edaran tadi ya, kesepakatan bersama tadi, sehingga nanti kita bisa memiliki suatu ini apa, persamaan persepsi gitu ya. Oke. Di sini mengapa hal ini perlu saya ini ya, saya apa, jelaskan juga seperti itu, karena tadi saya jelaskan bahwa nanti kemungkinan Anda akan membuat masukan keberatan di komunitas atau profesinya, ataupun pada saat nanti mempersiapkan diri untuk hukumnya. Jadi kalau ingin nanti dari detik sekarang Anda memiliki niat bahwa nanti kalau saya mau hukum, nanti saya ingin belajar gitu. Tentu saja agar nanti pembelajaran Anda itu bisa terarah seperti itu, pada saat pengen mereview, oh kira-kira nanti pengen membidik nih soal-soal yang akan keluar di komunitas apa saja gitu. Tentu saja tidak akan lepas dari apa, kesepakatan bersama ini seperti itu ya. Oke. Nah, untuk kesepakatan bersama kaitannya dengan keperatan komunitas ya, baik itu nanti ini itu dipakai untuk konsep dalam di akademik maupun di soal hukum nanti begitu. Yang pertama, bahwa referensi dalam asuhan keperawatan komunitas untuk menegakkan diagnosa keperawatan bisa digunakan SDKI dan juga dan atau Nanda. Jadi monggo jenengan mau menggunakan SDKI, mau Nanda silakan. Tetapi di sini perlu saya tekankan, apabila nanti di lapangan nanti, oh kebetulan jenengan makainya adalah SDKI. Kalau misalkan secara naratif itu tidak ditemukan, yang anda dapatkan datanya itu nggak Anda temukan di SDKI, maka silakan merujuk kepada sumber aslinya yaitu di Nanda. Oke. Yang berikutnya adalah yang kedua, berkaitan dengan kesepakatan diagnosis. Jadi secara nasional, diagnosa keperawatan komunitas sesuai kesepakatan nasional itu sudah ada. Tadi saya jelaskan itu adalah di bagian promosi, domain promosi kesehatan. Apa saja 7 diagnosa itu? Yang pertama, coping komunitas yang tidak efektif. Kedua, kesiapan peningkatan coping komunitas. Perilaku kesehatan cenderung beresiko.
Yang keempat, defisit kesehatan komunitas. Yang keenam, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Dan yang ketujuh adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, kalau sudah tahu 7 diagnosa ini yang nanti yang muncul di keperawatan komunitas, seandainya kok Anda menentukan menegakkan diagnosa di luar itu, mohon dikoreksi. Seperti itu ya, sebagai contoh misalnya di sini. Defisit pengetahuan. Loh, Bu, data-datanya yang saya temukan kan semua mengarah pada defisit pengetahuan. Oke, mohon dikoreksi ya. Jadi nanti kok di lapangan kok ada yang menegakkan diagnosa defisit pengetahuan. Kalau untuk di kesempatan komunitas, eh, defisit pengetahuan itu lebih tepatnya diaplikasikan kepada persoalan individual ya. Kalau yang kita kelola adalah individu. Nah, untuk di komunitas, maka beberapa data yang seolah-olah kok mendukung ya defisit pengetahuan itu, maka nanti yang Anda tegakkan diagnosanya bukan defisit pengetahuan, tetapi lebih mengarah kepada pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Lihat di poin E, diagnosa poin E ya. Tuh. Yang berikutnya, kalau misalkan, oh kok ini kok lebih mengarah pada ini ya, ketidakpatuhan. Misalkan masyarakat nggak patuh nih minum obat ini, nggak patuh nih apa itu eh, apa melakukan kunjungan ke posyandu dan sebagainya. Oke. Jadi tidak bisa menegakkan diagnosa adherent atau ketidakpatuhan di sini, tapi lebih mengarah kepada di sini ya saya highlight di poin 2 adalah menjadi manajemen kesehatan tidak efektif. Jadi, kalau Anda menemukan beberapa data yang seolah-olah mengarah kepada diagnosa ketidakpatuhan atau definisi pengetahuan, maka silakan di-recheck kembali bahwa yang Anda tegakkan sebenarnya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, kalau untuk secara redaksional, cara menuliskannya adalah silakan mau Anda sesuai dengan yang tertera di Nanda silakan ataupun di SDKI bisa Anda gunakan. Kemudian di sini ditekankan bahwa 7 diagnosa yang tadi saya sebutkan di atas adalah sudah kesepakatan nasional. Jadi tidak bisa ditambahi atau dikurangi. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau ingin mereview, karena kan soal soal apa itu asuhan keperawatan ya dari proses pengertian sampai evaluasi itu diagnosa keperawatan itu kan nanti banyak sekali yang muncul baik stase KKG KMP, anak, maternity, dan sebagainya. Di poin diagnosa penegakan diagnosa itu adalah poin yang sangat prosentasenya sangat tinggi sekali. Jadi kalau ingin mereview diagnosa apa saja yang muncul di uh, komunitas, maka Anda nggak usah pindah-pindah dari 7 kesepakatan diagnosa tersebut ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan diagnosa ya. Beberapa diagnosa sebagai contohnya pemeliharaan kesehatan tidak efektif ataupun manajemen kesehatan tidak efektif. Maksudnya apa? Pada diagnosa pemeliharaan kesehatan tidak efektif, maksudnya apa? Mungkin saja di lapangan bahwa masyarakatnya ada nggak mampu mengidentifikasi masalahnya apa. Tapi sebenarnya mereka udah tahu gitu. Cuman mungkin tindakan apa yang harus dilakukan mereka belum tahu. Oke, ini bisa kita tegakkan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Atau di sini adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Maka di sini sebenarnya masyarakat sudah melakukan tindakan ya, sudah melakukan intervensi yang ada gitu. Cuman masalahnya apa? Dari misalkan satu paket program, mungkin masyarakat masih memiliki kurang tepatan atau ketidakmampuan dalam mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena contohnya perubahan perilaku yang adaptif, yang maladaptif ke adaptif itu akan bisa benar-benar akan bisa sustainable itu kalau memang masyarakat bisa mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk implementasi ya. Implementasi tadi kan kalau di PPT saya kan masih 4 ya gitu ya. Jadi nanti mohon maaf untuk nanti ditambahkan satu lagi ya. Memang beberapa referensi sebelumnya itu banyak yang hanya 4 saja, tapi nanti silahkan ditambahkan satu lagi strategi intervensinya yaitu intervensi profesional ya. Tadi penkes, proses kelompok, partnership, empowerment tadi sudah saya jelaskan di
di atas dan ditambahkan satu lagi yaitu intervensi yang profesional. Oke, yang berikutnya kaitannya dengan kisi-kisi topik item yang ada di komunitas. Ini sebenarnya masih persiapan nanti ya, tapi mungkin bisa sekilas pandang bisa kalian lihat seperti itu, tapi ini saya akan tidak semua saya jelaskan seperti itu. Nah, ini beberapa metode pengajian tadi sudah saya utarakan juga ya. Kemudian untuk ini inti komunitas ada data core, subsistem tadi sudah kita jelaskan juga begitu. Masalah keperawatan tadi ya, 7 tadi. Oke, intervensinya, intervensi di sini nanti mengacu pada pilar-pilar yang ada ya. Oke, kemudian tadi sudah saya jelaskan juga untuk pilar-pilarnya. Kemudian bagian evaluasi tadi ya, baik itu jangka pendek maupun jangka pandangnya, ataupun ya itu bisa Anda tuliskan pada saat nanti Anda menuliskan di proses keperawatan di bagian evaluasi. Nah, kelompok-kelompok khusus yang bisa jadi kelompok anak Anda apa saja? Misalkan contohnya kelompok home industry. Oke, kemudian kelompok sekolah itu bisa Anda kelola seperti itu. Itu adalah namanya kelompok agregat khusus atau kelompok khusus ya. Kemudian secara legal etik apa sih yang perlu kita perhatikan? Oh, kita sebagai komunitas harus memperhatikan secara prinsip etiknya apa? Beneficence, seberapa besar manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Juga non maleficence itu adalah jangan sampai nanti hal itu tuh tidak memiliki suatu kemanfaatan atau membahayakan bagi masyarakat seperti itu. Otonomi itu siapa yang memiliki suatu otonomi dalam melakukan peratan itu. Confidentiality adalah keasinan, justice keadilan dan juga malpraktek atau enggaknya. Oke, yang poin berikutnya ini saya rasa untuk ini ya, yang membedakan antara kaitannya dengan materi ya, antara siapa itu nasionalis itu diperbolehkannya atau wewenangnya ngapain saja, atau punya spesialis ngapain aja, ini bisa dijelaskan di sini. Ini sebenarnya kan panduan untuk dosen ya, tapi di perawat ini ya, mahasiswa pun juga perlu tahu gitu. Oke, oke. Sudah selesai untuk sampai ini karena di bawah sudah asuhan keperawatan keluarga begitu. Eh, sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga adalah kita lanjut ke diskusi. Dari paparan saya tadi dari PPT dan juga saya perkuat lagi dengan ini dari PDF yang sudah saya sharing, saya share tadi begitu. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagaimana secara konsep asuhan keperawatan dari mulai pengajian sampai evaluasi untuk asuhan keperawatan komunitas? Monggo saya persilakan kalau ada hal yang ingin didiskusikan. Oke, mohon izin saya minum sebentar gitu. Oke, kalau ada yang bertanya, monggo. Ada pertanyaan buatan G? Apakah mungkin bisa dipahami dengan apa yang dengan cara saya menjelaskan tadi seperti itu? Ada gambaran bagaimana nanti kalau saat praktek KKG ya, terutama komunitasnya gitu di profesinya atau mungkin sekarang yang berkecimpung di puskesmas, monggo. Kalau bisa dipahami dengan senang hati seperti itu. Ada pertanyaan buatan G? Sekali lagi. Halo, halo. Ini nggak pada tidur kan? Oke, Bu. Bagaimana bisa tidur mikirin skripsi, Bu? Buat itu ada-ada saja gitu. Enggak, saya kan berempati dengan apa yang ingin jenengan gitu ya. Oke, Mbak Narwati silakan, monggo. Ada pertanyaan?
Ya Bu, untuk evaluasi itu yang evaluasi proses itu yang bagaimana ya Bu? Oke, evaluasi proses. Oke ya, dievaluasi proses. Jadi begini, pada saat kita mengevaluasi itu kan apa? Bukan berarti saat kita, karena kadang kita mengelola asuhan komunitas itu kan kadang ada rentangnya. Oh, saya mau berapa bulan ini dengan masyarakat seperti itu. Nah, dalam rentang waktu itu kan kadang kita mengevaluasi program yang kita lakukan dari 5 pilar yang ada tadi, baik itu penkes, proses kelompok, kemudian empowerment pemberdayaan, kemudian partnership dan juga intervensi profesional tadi kan untuk mengetahui ini ada progresnya seperti apa. Kan nggak menunggu sampai, oh time frame-nya selesai. Ya, sampai menunggu, oh 1 bulan udah selesai, baru kita evaluasi kan enggak. Maka kita perlu melakukan evaluasi prosesnya. Seberapa ini ya, kemajuan yang telah dicapai itu seperti apa gitu. Karena kalau nggak dilakukan evaluasi proses, tentunya nanti eh, ini ya evaluasi proses kita lakukan juga bersama-sama dengan masyarakat. Seberapa jauh dari capaian tujuan. Nah, saat kita ini kan menentukan tujuan kan, tujuan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kita evaluasi yang jangka pendek. Misalkan kita sudah mencapai, oh jangka pendeknya itu misalnya dalam rentang 2 minggu sudah tercapai ini. Nah, mungkin di pertengahan atau mau kapan gitu perlu dilakukan evaluasi proses seberapa capaiannya. Seperti itu ya. Gitu ya, Mbak Narawati. Nggih? Oke Bu, terima kasih. Ya, ya, karena kalau kita punya project di masyarakat kok semua diandelin evaluasinya di akhir, sudah time frame-nya atau waktu yang sudah kita tentukan tadi udah selesai, ya ini berat gitu loh. Terutama adalah kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak melain atau hal-hal yang tidak sesuai dengan plan begitu ya. Oke, itu tentunya perlu kita evaluasi gitu ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang di puskesmas ya, pemegang program tertentu seperti itu tentu saja kan tidak serta-merta kita lihatnya di proses akhirnya, di pertengahan atau bagaimana, oh kita kira saya monitoring evaluasi nih, seberapa ini pencapaiannya. Contohnya begini, ini cara-cara bodohnya aja gitu ya. Oke, kita di Prodi itu punya target bahwa dalam 1 semester itu bahwa Anda semua adalah selesai tugas akhir atau skripsinya gitu kan. Itu contoh contoh proyeknya gitu gitu untuk memudahkan aja gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa project itu, program itu nanti seperti apa. Oh, saya punya planning nih secara mau penkesnya apa, kemudian untuk di proses kelompoknya saya harus ngapain, kemudian di partnership saya harus bekerja sama dengan siapa, prodi nih misalnya. Prodi itu punya pilar-pilar itu gitu ya. Secara penkes saya memberikan apa kepada ini masyarakat mahasiswa. Kemudian secara partnership saya prodi bekerja sama dengan pihak mana itu untuk menjalankan kegiatan tersebut. Kemudian kalau pilar apa itu empowerment, apa yang dilakukan oleh Prodi untuk agar Anda masyarakat mahasiswa itu bisa punya berdaya untuk mengetahui dari program tersebut bagaimana. Oh, misalkan dengan memberikan ini pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pemahaman masalah medlitnya, metodologi penelitian, misalkan gitu. Kemudian untuk lintas program sektoral, Prodi mau bekerja sama dengan mana nih untuk menyelesaikan tadi? Oke, itu sampai ke intervensi yang sifatnya profesional mau punya eh, terobosan apa sehingga nanti tujuan akhir tujuan yang sudah direncanakan tadi itu bisa dicapai. Gitu ya Mbak Narmati ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, itu cara gampangnya gitu. Nggak bisa dicontoh yang ribet-ribet gitu. Oke, adakah yang lain yang ingin bertanya? Oke, untuk RPL nggak perlu saya absen ya, monggo. Nanti yang hanya modal mendengarkan dari rekaman ya monggo, sudah. Yang penting ya dengan Anda upaya untuk memahaminya, sehingga nanti bagaimana Anda menuangkan dalam asuhan keperawatan, dalam kelolaan Anda, bisa ojo melenceng-melenceng banget dengan konsepnya. Gitu ya.
Nanti kalau misalkan jenengan membuat asuhan keperawatan, buka kembali PPT-nya, buka kembali tadi kesepakatan tadi, begitu sehingga nanti apa yang dituangkan di askepnya itu tidak terlalu melenceng dari kesepakatan bersama seperti itu atau enggak melenceng dari teori yang ada. Oke, sebelum saya tutup, adakah pertanyaan, G, dengan tadi penjelasan saya begitu? Nggak ada. Kayaknya kalau saya tanyakan kaitannya materi kuliah, nggak ada pertanyaan. Kalau misalkan saya tanyakan berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi, ada pertanyaan enggak? Terutama bagi yang memiliki kendala-kendala, baik kendala personal mahasiswa ataupun kendala dengan dosen pembimbingnya. Monggo ini sekalian saya tak mohon izin sama Pak Wahid. Pak Wahid, ini kebetulan kan saya bertemu dengan mahasiswa RPL angkatan 2. Tak sambil memonep sekilas ya kaitannya dengan skripsi yang ada. Gitu gitu nggih. Oke. Nih Pak Wahid menyetujui ya. Nih, Pak Wahid ada di depan saya begitu. Eh, mungkin saya eh, mewakili dari Prodi dan juga ini kebetulan ada Pak Wahid juga seperti itu. Em, kemarin kan memang kan kita pengen memonepnya setiap bulan begitu. Jadi ini mumpung sekaligus ada pertemuan, jadi nggak perlu dischedulekan seperti itu ya, seperti itu. Dan ini em, secara mewakili dari Prodi begitu, kami pengen mengevaluasi kembali gitu. Eh, kita tidak bermaksud untuk mencari kekurangannya masing-masing ya gitu, tapi intinya itu kita punya goal, satu tujuan adalah Prodi menginginkan Anda semua adalah bisa lulus tepat waktu. Karena bisa lulus tepat waktu itu kalau bisa menyelesaikan yang namanya tugas akhir atau skripsi dan bisa sidang sebelum nanti deadline terakhir pendaftaran wisuda. Seperti itu. Nah, terutama di sini bagi yang memiliki masalah personal, mohon maaf, Prodi tidak ingin tidak bisa mengintervensi lebih jauh kaitannya ini kecuali memotivasi, ayo bangkit, disentuh lagi tugas akhir atau skripsinya. Tapi di sini, terutama saya secara pribadi dan juga Pak Wahid ya, ingin menjembatani apabila ada di antara teman-teman semua ini adalah memiliki permasalahan di komunikasi dengan dosen pembimbingnya atau bahkan ketidaknyamanan yang mungkin membuat sampai detik ini itu membuat kekhawatiran, kegabutan ataupun mungkin kecemasan tersendiri bagi Anda semua. Bagi yang mungkin di sesi sekarang ini tidak bisa mengungkapkan secara langsung, maka dengan senang hati kalau misalkan melalui saya nanti keluhan-keluhan yang ada itu akan saya tampung dan itu tentunya tidak hanya saya nganu sendiri, tetap akan saya komunikasikan dengan Pak Wahid seperti itu sehingga Prodi itu bisa memberikan atau memfasilitasi Anda semua bisa menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin beberapa menit yang ada ya saya berikan tenggang waktu sekitar 30 menit seperti itu akan bisa saya berikan apa itu kesempatan seperti itu mengungkapkan langsung monggo ataupun mau mengungkapkan secara japri WA monggo seperti itu ya nanti akan saya tidak tidak tinggal diam hanya ini saja tapi memang saya melakukan action tindak lanjut harus bagaimananya itu akan saya tetap follow up terutama yang menurut persepsi saya adalah mendapatkan beberapa dosen pembimbing yang mungkin agak susah untuk dilakukan pendekatan atau mungkin lead respon atau slow respon dan sebagainya seperti itu eh, ini ya semua orang punya kesibukan masing-masing seperti itu, tapi seandainya di luar itu kok ada hal-hal lain yang mungkin menurut Anda itu menjadi kendala tersendiri, mungkin silakan monggo nanti setiap mahasiswa saya berikan kebebasan untuk mengutarakan hal itu kepada kami. Gitu nggih. Jadi paling tidak itu kalau eh,
saya sarankan sekali lagi untuk semua mahasiswa mohon secara aktif, baik itu WA atau seperti apa kepada dosen yang bersangkutan, apapun responnya. Ya, sekali lagi saya tekankan, apapun responnya atau komen dari dosen yang bersangkutan, silakan Anda telan mentah apa Anda telan dulu ya, Anda terima apapun respon mereka gitu, silakan Anda terima, jangan sampai balasan WA yang ada itu sampai terhapus. Ya, sekali lagi. Karena ini adalah akan kami gunakan sebagai data penguat kami untuk mengevaluasi dari proses bimbingannya seperti itu, sehingga pada saat injury time nanti kami harus melakukan kebijaksanaan seperti apa, itu menjadi dasar kami untuk mengevaluasi, oh bahwa yang salah itu atau yang kurang apa ya, eh, eh, apa ya kaitannya proses bimbingan itu yang lebih dominan, yang menjadi kendala itu di pihak mananya, akan kita bisa melakukan evaluasi. Apakah yang bermasalah itu eh, mahasiswanya yang memang nggak nongol-nongol, atau sebaliknya, mahasiswanya itu aktif sekali, tapi ternyata dosennya yang bermasalah. Nah, itu yang ingin saya tekankan buat Anda semuanya ya. Eh, Terutama tadi yang notabene dengan bertemu dengan dosen-dosen yang agak secara karakteristiknya itu khusus seperti itu, silahkan eh, Anda, saya tekankan jangan sampai down untuk melakukan kontak dengan beliau-beliaunya ya itu. Dan secara pribadi dan juga saya juga Pak Wahid eh, tidak keberat tidak keberatan apabila kita melakukan membantu ya, membackup Anda-Anda semua untuk mensupport apabila ada hal-hal yang apa ya, hal-hal yang tidak dipahami atau mungkin ingin mendapat masukan, tapi bukan berarti bahwa kita menjadi pembimbing pembimbing kedua loh ya. Jangan sampai untuk dosen yang bersangkutan, dosen pembimbing aslinya tahu kalau pendapatan Aryan dari lain seperti itu. Tapi intinya kami, saya dan Pak Wahid itu hanya ingin membantu. Oh, bahwa tahap ini harusnya ini seperti itu sehingga Anda tetap proses berkelanjutan. Sebagai contoh misalkan, kemarin ada yang mau WA ke saya kaitannya dengan, oh, setelah saya sampai di sini mau harusnya tahapnya bagaimana lanjutannya seperti itu. Nah, tentu saja kalau oh sudah sampai bab 3 itu tindakan lanjutnya kan tentunya kan nanti mengurus EC. Nah, sebelum mengurus EC ethical clearance itu kan memang harus ada surat pengantar EC-nya seperti itu. Nah, untuk mengurus EC, pengantar EC itu kan harus ada ke TU-nya. Kalau memang ada kendala ke arah situ, maka dengan senang hati saya akan memfasilitasi Anda dan mungkin format format apa ya? Format untuk mengurus surat pengantar EC sebelum ditujukan kepada komite etik itu nanti bisa saya share di grup sehingga Anda bisa eh, menindaklanjuti. Kalau dosen bimbingnya kok nggak respon-respon, maka paling enggak Anda secara teknik itu sudah mempelajari, oh habis ini ternyata ada tahap ini loh yang saya belum lakukan, tahap ini yang belum saya lakukan, seperti itu ya. Terutama yang berproses secara persuratan dan sebagainya, baik studi pendahuluan, i- eh, surat pengantar mengurus EC, kemudian surat izin pengambilan data, itu nanti ada formnya khusus dan nanti akan saya share di kelas RPL gitu. Bagi yang ingin mengurus langsung kepada TU-nya, monggo nanti akan saya berikan kontak personnya. Kalau ingin yang pengen meneruskan ke saya, kemudian saya terus ke sana, monggo silahkan. Atau misalkan ada kendala gini, Anda sudah mengurus ini ya, persuratan ya, surat pengantarnya. Tapi kok ini Bu, saya itu bolak-balik japri ke beliaunya kok nggak direspon-respon ya bagian TU-nya gitu ya. Oke, itu bisa mungkin japri ke saya, Bu minta tolong dong jawilkan Mas ini. Nanti kan kan kita tahu ya, fakultas itu kan mahasiswanya kan ratusan gitu ya, ratusan dari ini gitu. Mungkin saja ada yang kelewatan atau bagaimana gitu. Maka kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang kelewatan seperti itu. Mungkin bisa minta tolong ke saya, Bu, minta tolong dong jawabkan ke sini kok nggak dibalas-balas ya, apa gimana? Itu bisa ini ya dengan senang hati nanti akan saya fasilitasi seperti itu. Demikian ini ya eh, apa prolog dari saya seperti itu. Monggo sekarang saya buka ini ya mungkin sesi tanya jawab atau mungkin sesi curhat begitu ya. Oke, saya persilahkan.
Izin Bu Wanti. Ya, Mbak Wiwi, sebentar saya Bu, tak saya tak mengambil ini dulu catatan dulu ya, catatan sebentar. Oke, Mbak Wiwi monggo, Mbak Wiwi dosen pembimbingnya siapa? Umi Bu, Bu Umi, Uminya ada dua. Anirah, Umi Anirah. Oke, sebentar ya Mbak ya. Saya tak menyiapkan tulis menulis dulu biar namanya memori sudah pralansia itu kan ini ya, nggak bisa melihat semuanya gitu. Oke, satu. Eh, kok ada yang menggergaji kuliah kok sambil menggergaji siapa itu? Hmm. Izin Bu, eh, saya kan sudah sampai Se- bertiga. sebentar ya Mbak Wiwi, sebentar ya. Saya tak men-screenshot dari acara kita kali ini. Sebentar, saya tak sebentar, saya tak kirimkan ini kan bukti ini ya. Sebentar saja. Oke. Saya dampingi lagi. Pak Awi nitip foto sebentar ya Pak Awi. Oke, bukti monitoring kita begitu ya. Satu foto. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana membaliknya ke ini ya? Se. Halo, halo. Oke, oke, oke ya. Oke, Mbak Wiwi, ayo monggo Mbak Wiwi. Ya Bu, Mm-mm, saya kan sudah ngurus EC tuh Bu. mm-mm, Itu yang kemarin kan ada sempat teman-teman juga sharing perihal ada yang harus diurus juga yang masalah persyaratan studi pendahuluan atau validitas ya Bu ya. mm-mm. Itu itu apakah saya juga tetap mengajukan untuk surat itu juga ya Bu. Saya masih bingung juga soalnya yang perihal Oke, itu. oke, oke. Oke, mungkin sebelum ini mungkin ada yang bocor, silakan di ini dulu, di mute dulu ya, biar suaranya ini. Oke, oke, untuk ini ya, untuk semuanya ya, untuk semuanya. Jadi nanti kalau bagi untuk angkatan ini kan dikasihkan alternatif ya, apakah mau meneruskan skripsinya ataupun untuk yang tugas akhirnya seperti itu. Jadi ini kalau secara umum itu bahwa untuk surat apa tuh surat-surat persuratan itu kan mengapa hal itu harus ada dan nanti perlu dilampirkan di lampiran skripsinya seperti itu, dikarenakan itu sebagai bukti bahwa penelitian itu adalah nggak abal-abal, maksudnya nggak mengada-ada seperti itu. Memang secara prosedural memang Anda melakukan penelitian dan diizinkan pihak terkait seperti itu. Nah, kaitannya dengan studi pendahuluan, nanti kalau misalkan Mbak Wiwi nanti sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur ini sudah mengurus surat pengantar EC belum? Mbak Wiwi, halo. Halo Mbak Wiwi, kemana? Ibu, Mbak Wiwi, EC-nya Mbak sudah Wiwi, nggak EC-nya sudah dapat surat EC-nya? sudah Bu. Oh, sudah dikeluarkan dari komite etik ya? Ya sudah. Oke, jadi gini, nanti kalau misalkan kalau seperti itu, kalau sudah terlanjur, berarti kan emang ini kan prosesnya sudah, maksudnya sudah kebablasan gitu ya, Mbak Wiwi ya. Oke, itu tetap Iya, itu kan berarti kan ada kelewatan perizinan yang tidak dilewati, gitu kan intinya? iya Bu. Oke, jadi gini aja. Nanti kalau kan nanti saya share ke ini ya, kontak personnya Mas Rohman ya. Mas Rohman itu yang mengurusi persuratan di TU-nya, di TU Fakultas Kesehatan seperti itu. Nah, nanti kalau kan untuk mengajukan baik untuk studi pendahuluan itu Pak, ya. Nanti mahasiswa harus mengurus surat studi pendahuluan. Surat studi pendahuluan otomatis kan tanggal kan udah berlalu ya kan? Karena Iya, berlalu, nanti silakan ini apa itu japri kepada Mas Rohman, minta tolong Mas karena ini kan saya sudah kelewatan prosesnya gitu dan sekarang sudah sampai ke EC. Nanti minta tolong dibuatkan surat studi pendahuluannya tertanggal berapa? Anda waktu dulu studinya kapan? Gitu ya. iya Minta Bu. tolong, oke. Minta tolong, jadi kayak pesen gitu, minta tolong nanti suratnya dikeluarkannya tanggal ini Mas, karena sekarang itu, karena dulu saya itu nggak tahu kalau harus mengurus surat studi pendahuluan, dan ini saya sudah sampai ke EC, gitu kan. Nah, nanti dituliskan tanggalnya tanggal berapa waktu dulu jenengan studi pendahuluan. Nah, setelah dapat surat studi pendahuluan nanti, itu kan berarti kan surat studi pendahuluan nanti itu akan diteruskan ke di tempat penelitiannya.
ya kan? Oh, misalkan di rumah sakit, maka nanti Anda teruskan surat stupen tadi itu teruskan di rumah sakit atau tempat lokasi penelitiannya. Diurus balasannya seperti apa. Nah, tentunya nanti tanggalnya kalian juga jenengan semua harus pesan. Tanggalnya jangan sampai setelah itu dikeluarkan setelah EC, itu menyalahi aturan. Gitu. Yang penting kan dulu jenengan waktu datang di tempat penelitian kan tentunya izin kan, nggak seluman selamat kan gitu. Jadi intinya itu ini hanya secara secara apa itu secara pakai ada buktinya gitu ya. Jadi saya yakin kok dulu itu jenengan di sana pun juga nggak seluman selamat seperti itu. Dulu pernah jenengan izin mungkin secara verbal atau kepada pihak yang terkait gitu, pada pimpinan Anda dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang adalah suratnya itu disusul ke gitu ya. Nanti tanggalnya dibuat seperti tanggal jauh sebelumnya waktu jenengan melakukan itu kapan. Termasuk nanti ini ya, surat untuk pengambilan data. Nah, surat pengambilan data itu tertulisnya tanggalnya harus setelah EC-nya dikeluarkan. Ya, jadi saya tekankan kembali, surat izin pengambilan data itu harus tertanggal setelah surat EC dikeluarkan. Ya, jadi kalau sekarang EC-nya jenengan sudah keluar, proses tahap berikutnya adalah surat izin pengambilan data. Gitu Mbak Wiwi? Iya, Bu. Bisa dipahami? Sudah ya? Bisa, Bu. Oke, seperti itu. Bagi yang nanti melakukan izin uji validitas. Nah, uji validitas itu berarti kan ingin mengetahui bahwa instrumen yang Anda adopsi itu valid dan reliable tidak. Nah, tentunya proses itu adalah kita lakukan proses itu surat pengajuan untuk uji validitas adalah kita lakukan setelah oh bab 3 sudah di ACC nih untuk melakukan ini, sudah di ACC sama pembimbingnya, terus kan stupennya izin stupen juga sudah diurus nih. Setelah itu kita lakukan sebelum pengambilan data asli ke semua calon responden karena kita kan pengen meyakinkan nih instrumen yang saya pakai tadi itu valid dan reliable enggak gitu. Jadi untuk pengajuan surat pengantar uji validitas reliabilitas harus dilakukan harus tanggalnya itu sebelum pengambilan data. Nah, setelah izin uji validitas reliabilitas dapatkan, ini nanti kita berikan kepada tempat di mana kita melakukan uji validitas dan rehabilitas. Di mana tempat yang direkomendasikan untuk melakukan uji validitas dan rehabilitas, yaitu di tempat di mana populasinya atau respondennya itu memiliki karakteristik yang mirip dengan tempat nanti tempat penelitian yang akan kita gunakan. Jadi tidak boleh yang namanya kok kita maukan pengambilan pengambilan apa itu datanya di rumah sakit ini misalkan Yusuf SK gitu ya. Kita uji validitasnya ya jangan sama di rumah sakit tersebut. Alangkah baiknya kalau di tempat rumah sakit sekitar Yusuf SK yang memiliki karakteristik yang sama. Jumlahnya berapa? Minimal nanti diujikan kepada 20 responden. Nah, biasanya kalau untuk yang menggunakan instrumen-instrumen yang belum baku, maka memang perlu diuji validitas reliabilitas agar apa? Alat yang kita gunakan nanti untuk mengumpulkan data itu memang akan dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Dan juga reliable, maksudnya apa reliable itu bagaimana? Kalau kita ujikan, kita berikan untuk meminta kepada siapa menjawab kuesioner itu, memang hasilnya juga nggak akan beda jauh seperti itu. Gitu ya. Itu untuk yang ini biar nanti pada saat pemilihan tempat untuk uji validitas tidak salah ya. Tetapi kalau misalkan kok Anda itu menggunakan suatu instrumen ataupun apa yang memang sudah ada alat instrumen bakunya, maka ya mungkin aja tergantung pembimbingnya apakah perlu diuji validitas atau enggaknya. Kalau sudah baku dan hasil penelitian sebelumnya itu memang sudah sangat eh, sangat banyak digunakan dan mereka sudah banyak menghasilkan hasil uji validitas reliabilitas, maka Anda tinggal menggunakan data itu saja nggak apa-apa gitu. Oke, tapi yang jelas bahwa dosen pembimbingnya Anda tahu gitu. Bu, kalau misalkan Bu atau Pak, kalau misalkan saya menggunakan hasil uji validitas peneliti sebelumnya bagaimana? Jadi hal itu bisa memangkas waktu untuk melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Begitu Mbak Wiwi, bisa dipahami penjelasan saya? Izin, Bu. Berarti kalau kita pakai kuesioner yang adop itu
tetap harus melakukan uji validitas. Tapi kalau misalkan kita tanyakan ke dosen pembimbing bahwa itu karena sudah pernah dilakukan uji validitas tidak perlu, berarti kita tidak perlu melakukan uji validitas itu ya, Bu? Dikomunikasikan lagi dengan pembimbingnya. Makanya biasanya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu dari awal konsul itu saya sudah dari jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti, sudah saya pesankan cari cari alat ukurnya itu yang memang sudah kalau bisa udah valid atau baku. Sehingga hal itu nanti bisa memangkas waktu nggak perlu capek-capek uji validitas, rehabilitas, masih ngurus usaha izin dan sebagainya. Itu kalau kalau khusus bimbingan saya seperti itu dari awal melangkah itu sudah saya sarankan untuk memilih instrumen yang sudah baku, jadi nggak perlu uji validitas. Tapi kalau memang sekarang sudah di tengah jalan, sudah berjalan gitu, ternyata variabel yang ingin kita ukur itu ternyata kok masih meragukan mengukur apa yang diukur, apalagi kok sampai mengembangkan instrumen sendiri, yaitu tentunya wajib dilakukan ya, harus dilakukan uji validitas. Gitu ya. Yang jelas komunikasikan hal itu dengan dosen pembimbingnya seperti itu. Gitu ya, terutama bagi mungkin mahasiswa yang baru menemukan instrumennya itu masih meragukan itu, maka dianjurkan untuk melakukan uji validitas. Silahkan komunikasikan dengan dosen yang bersangkutan, ya, dosen bimbingnya begitu. Oke? Jelas Mbak Baik, Bu. Wiwi? Terima kasih. Oke, Ya, monggo yang lainnya, yang punya keluh kesah yang lainnya, Mbak Wiwi ya. Bu, Oke, mau sudah tanya, EC. Bu, nanti. Bu, Mbak Dinar, oh Mbak Dinar, bimbingan saya. Ayo, gimana, gimana Mbak? Bu, mau tanya kalau itu Bu, kan di rumah sakit kami belum ada komite etiknya, maksudnya belum Bentar. Ini belum saya, maaf Mbak Dinar, ini suaranya itu pecah begitu, pecah. ya Bu, saya di jalan sambil apa Oh, oh, oh eh, gitu. perjalanan pulang, Oke, tapi oke, oke. lagi Hmm, di pinggir jalan. Oke, Mau oke. tanya Bu, kalau seandainya dari rumah sakit itu kan tidak menghendaki untuk penelitian. Jadi kayak rumah sakitnya di judulnya itu diganti, jadi mungkin rumah sakit dengan punya kami kan merah putih. Hmm, Karena mereka kurang setuju dengan penelitian, nanti aja rumah sakit apa aja itu bagaimana Bu? Ini sih kemarin sempat tanya, tapi kita ini masih diskusi sih dari manajemen untuk hmm. judul-judul saya. Eh, eh, intinya tuh gini, dari rumah sakit yang bersangkutan agak kurang berkenan begitu kah? Hmm, belum sih Bu, tapi baru mau dia apa ini ditanyakan dulu dari ke judulnya Mm-mm, atau mm-mm, bagaimana mm-mm. seandainya dengan masalah itu kalau jadikan jurnal atau di up itu takutnya kan rumah sakit jadi jelek ya Bu. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. itu mungkin masih diskusi seandainya uh, tidak diperbolehkan bagaimana Bu untuk langkah saya. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Ini seperti ini ya antara nanti nanti kalau seandainya enggak, itu nanti di ini, Mbak, apa untuk di nama setting tempatnya itu nanti di X kan, tidak di ini, Jadi tidak kayak tidak rumah sakit tidak X disebutkan. Magelang gitu. Iya, Hmm, tidak disebutkan nama rumah sakitnya. Jadi nanti itu di ini, diperbolehkan Bu. oke, di seperti itu kan saja. Jadi kita tidak bermaksud untuk mengekspos. Kita tidak ingin mengekspos ini apa itu salah satu. Kalau misalkan ini keberatan dari pihak yang bersangkutan, tapi nanti ini aja untuk tempatnya di ini kan, di apa itu di apa disembunyikan, di kan gitu. Sehingga itu tidak akan menyebut atau apa tidak apa ya, tidak mengerucut ke ditujukan kepada rumah sakit siapa gitu. Dari itu Gitu. ya. Gitu ya. Soalnya kadang kan Oke. ada yang Heeh. sensitif gitu. Iya, kayak Oke, isu-isu yang agak sensitif. Sebenarnya hal itu penting sekali begitu ya. Oke, oke, gitu ya Mbak terima Dinar kasih ya. Bu. Oke, jadi Oke, nanti silakan baik. tetap ditindaklanjuti, tapi dengan nanti apa apa dengan di ini aja kan, disembunyikan untuk ininya untuk kode etik tadi, gitu ya. Baik Oke, Bu, terima kasih Bu. oke, oke. Sama tadi itu di chat ya ada satu. Oke,
Izin pertama jika kita mengadopsi dan mendapat izin dari peneliti dan dosen PA sudah melihat bukti izin peneliti sebelumnya, apakah perlu membuat surat juga untuk oke. Ini dari Mbak Sumihar, kayak izin bertanya. Kalau misalkan kita sudah adopsi instrumen dan peneliti sebelumnya udah izin, dosen juga ini, ya udah nggak perlu. Ya, untuk apa? Kenapa kita mesti capek-capek untuk menghalangi uji validitas dan reliabilitas? Cukup nanti Mbak Sumihar mencantumkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Tuh kan sampai belepotan ya. Nanti Mbak Sumihar tinggal mencantumkan hasil uji validitas dan reliabilitas itu di bab 3 khususnya di instrumen. Nah, di instrumen itu nanti akan dijelaskan kaitannya dengan ini ya hasil uji validitas dan reliabilitasnya seperti itu sehingga nanti akan tinggal dimunculkan di sana. Oh, dari peneliti sebelumnya siapa? Seperti itu. Nanti akan ini ya hasilnya seperti apa itu udah nanti pembaca ya yang anggota Dewan Penguji sidang skripsinya akan bisa memahami. Oh, dan itu nanti diperkuat di referensinya di daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley dimunculkan di sana. Oh, saya mengadopsi dari penelitian ini seperti itu. Syukur-syukur kalau misalkan jenengan punya ininya ya izin-izinnya misalkan oh lewat email dan sebagainya lewat kontak WA dengan peneliti sebelumnya ada buktinya bisa aja jenengan screenshotkan ditempelkan di apa itu di lampiran skripsi jauh lebih bagus lagi. Begitu ya Mbak Sumihar. Oke, jadi emailnya nanti di screenshot, buka screenshot, nah ditempelkan di Word, kemudian dilampirkan deskripsinya. Gitu. Oke, tak cukup bisa dipahami ya, Mbak Sumihar ya. Oke, sekarang Pak Ahmad Sarir, Ini Bu, monggo Pak Ahmad Sarir. izin Bu. Makasih, Bu. Saya bentar Ya, ini antri dulu. Pak Ahmad Sarir dulu ya, Mbak Rose Hayani. oke. Dalam Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. sebentar masa dipanggil Pak Wahid sebentar ya. Oke. Bentar. Oke. Karena Frank, guys, ternyata Pak Wahid itu nelpon seseorang, tak kirain itu manggil saya, gitu ya. Lah kan soalnya kan ada pendengar saya, Mbak, gitu ya. Tak kirain itu manggil saya, gitu ya. Oke, Pak Mas Ari, monggo, saya persilahkan. Ya, seperti saya sudah bilang Mm-mm, kemarin, mm-mm, mm-mm. saya masih punya kendala untuk kita kan mau pindah ke bikin tugas akhir, Bu. Pindah gimana? Maksudnya mau bikin tugas akhir Mm-mm, yang versi pengennya itu. baru. Ya, Mm-mm, mm-mm, terus tapi masih menunggu dari pembimbing untuk mm-mm, karena pembimbing sendiri mm-mm. belum mendapatkan sosialisasi Sosialisasi. ya Mm-mm, secara mm-mm, jelas bagaimana arahnya ke depannya begitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pembuatan TA ini apakah langkah-langkahnya sama dengan skripsi, Bu? Tadi ada mm-mm. surat-surat izin perizinan segala macam tadi. Oke, oke. Pak Sahir, ini saya Bu Wanti nggak perlu ini ya menutup-nutupi gitu ya. Jadi sebenarnya kan tuh apa itu panduan itu tuh Bu Wanti kebetulan minggu depan Pak Dekan ya. Eh, lah mahasiswanya kapan? Begitu. Kira-kira dengan mahasiswa deadline akhirnya gimana? Nyanda nggak itu? Yang melakukan sosialisasi ke mahasiswa Sinten? Oh, oh gitu ya. Oke. Minggu depan ya. Oke. Saya maaf Pak Ahmad ini kebetulan Pak Ahmad dari ini ya info dari beliau. Jadi gini ceritanya itu begini. Minggu lalu itu saya kan menghadiri rapat gitu kan. Nah rapat Monap RPL seperti itu dan di saat itu Bu Wakil Rektor Bu Ambar ya itu eh, sharing tentang masalah panduan itu dan memang secara nggak detail karena seret begitu ya maksudnya sekilas saja begitu sebenarnya kan saat itu memang kan ini
Pak Kaprodi yang harus menghadiri, cuman saya mewakili Pak Wahid seperti itu, dan akhirnya kan sudah di launching seperti itu dan dimunculkan di Siakat. Dan saat itu saya memang mendengarkan sekilas dari penjelasan Bu Ambar seperti itu. Memang saat itu tidak ini ya, tidak menjelaskan kaitannya dengan kaitannya sampai perizinan dan sebagainya seperti itu. Tapi apa yang saya tangkap dari penjelasan beliau itu bahwa khusus untuk karyawan yang memiliki pengalaman kerja di lapangan, maka nanti bentuk tugas akhirnya itu adalah yang versi lebih ringkas seperti itu, tidak tidak banyak seperti skripsi seperti itu, dan memang lebih jumlah halaman pun juga lebih sedikit seperti itu. Dan inti daripada inti daripada tugas akhir itu adalah contohnya adalah beberapa inovasi tindakan-tindakan keperawatan yang bisa diaplikasikan. Inovasi-inovasi itu yang bisa diaplikasikan kepada kasus-kasus yang ada di lapangan seperti itu. Sehingga nanti otomatis untuk sebagai bahan untuk pembahasan dan sebagainya dan pemilihan inovasi itu tentunya perlu adanya evidence base dan sebagainya, sehingga nanti pada saat pemilihan inovasi itu ada landasan yang sangat kuat, termasuk nanti pada saat membahasnya. Nah, terkait dengan masalah perizinan dan sebagainya, mohon maaf saya secara pribadi itu belum membaca secara detail kaitannya dengan panduan tersebut begitu. Jujur aja ya. Jadi saya secara pribadi Bu Wanti itu belum membaca secara detail kaitannya dengan apa yang ada di lampiran-lampiran di tugas akhir tersebut terkait termasuk dalam perizinan itu gitu. Tetapi kalau untuk kalau belajar dari pengalaman kemarin yang profesi itu sih tidak ada seperti itu. Tapi untuk secara jelasnya itu nanti silahkan eh, panjenengan cermati lagi di panduan tersebut ada proses perizinan surat menyurat seperti yang skripsi yang lebih riweh tadi enggak. Kalau secara pribadi kemungkinan tidak seriwah pada saat mengurus ini ya, membuat skripsi seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan ini ada informasi tadi dari Pak Wahid bahwa dari fakultas itu ada rencana Pak Dekan akan memberikan sosialisasi kepada dosen-dosen yang bersangkutan seperti itu, seperti apa yang diinginkan tadi beberapa dosen pembimbing panjenengan semua seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau saya secara pribadi sih dengan membaca secara detail dari apa yang tertera yang di tugas akhir itu sebenarnya sudah cukup mewakili, tergantung nanti dalam mempersepsikannya seperti apa. Jadi itu adalah aturan tertulisnya seperti yang tertera di situ seperti itu. Saya yakin kok nanti dari Pak Dekan pun seandainya memberikan penjelasan pun juga tidak akan lepas dari apa yang sudah tertera di panduan akhir tersebut yang di-share kepada panjenengan semua seperti itu. Pak Sahrir, jadi kami untuk prodi, karena tadi ada informasi dari Pak Wahid bahwa dekan itu akan menjelaskan pada dosen itu minggu depan, kami menginginkan dari prodi untuk penjelasan kepada mahasiswa itu adalah secepatnya dari setelah penjelasan sosialisasi dari dekan. Monggo nanti diagendakan, saya akan informasikan apabila saya secara pribadi sebagai dosen dan Pak Wahid ini nanti mendapatkan sosialisasi secara langsung, akan kami segera lakukan sosialisasi kepada mahasiswa secara langsung seperti ini, seperti itu. Ya, monggo nanti untuk yang bersangkutan, terutama bagi yang menginginkan ada planning untuk mengambil jalur tugas akhir versi baru, silahkan dibaca dulu panduannya juga. Dan nanti saya insya Allah juga ada keinginan untuk membahas secara detailnya seperti itu. Begitu Pak Ahmad Sarid. Jadi nanti setelah kita melakukan sosialisasi, diharapkan dengan alokasi sisa waktu yang sedemikian tinggal sangat pendek sekali itu bisa dimanfaatkan oleh Anda semua dan juga pembimbing untuk quality time bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Begitu Pak Ahmad Sarid. Ya, Bu. Makasih, Bu. Gitu ya, gitu Iya, ya. iya. Oke, oke, oke. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja, moga aja secepatnya tidak jauh-jauh dari hari Senin Selasa seperti itu, sehingga kami dari Prodi bisa meneliti lebih lanjut. Dan saya mohon sekali lagi bagi yang berkeinginan untuk menempuh jalur tugas akhir versi baru, mohon disempatkan membaca panduannya sehingga bisa apa ya memperkuat alasan Anda untuk mengambil jalur versi tugas akhirnya begitu. Terutama saya tekankan bagi yang
memiliki kendala di proses skripsi dan merasa nggak confident atau percaya diri untuk melanjutkan di proses skripsinya. Kok bab 1 kok nggak maju-maju dan sebagainya, silakan. Anda layak untuk membaca atau layak untuk saya sarankan untuk di tugas akhirnya sehingga waktu bisa terkejar dengan baik seperti itu. Oke, demikian ya Pak Ahmad Sari, cukup bisa dipahami nggih? Ini, Bu. Oke, semoga membantu dan bisa lebih menenangkan seperti itu ya. Oke, monggo Pak tadi Mbak Ros Hayani. Oh, nggih, terima kasih Bu atas waktunya. Ini Mm-mm. menyambung sedikit jawaban Ibu tadi terhadap pertanyaan Bu Sumihar ya, Mm-mm. mengenai tadi kalau mengambil dari penelitian orang lain walaupun sudah izin, umpamanya Mm-mm. kita lampirkan ya Bu ya, Mm-mm. sudah ada izin dari peneliti Mm-mm. sebelumnya. Tapi yang mau saya tanya itu nanti pada saat itu kan kita setelah selesai dari bab 4 sampai selesai ke bab 5 penutup, Mm-mm. Mm-mm. eh, kita kan pasti akan melakukan uji turnitin ya Bu ya. Mm-mm. Ya. Ya, uji turnitin. Jadi untuk uji turnitin itu nanti persentasenya itu masuk nggak nanti yang kita ambil dari yang lain itu? Karena Oke. kayaknya UNW itu 30% ya Bu Ya. ya, maksimal Yes. kayaknya. Iya, Nggih, betul. Oke. 30%. Jadi nanti saat kita mengajukan masuk itu kan otomatis by system ya Bu ya. Of course. Nah, ya jadi maksudnya itu nanti itu Gimana nanti mempengaruhi nggak hasil nggih, khawatir kalau nggak turnitinnya lolos nanti ya? nggih, karena kan Oke. terlalu banyak kita mengutip dari Hmm. eh, punya orang lain Hmm. lah sesuai dengan ini. Oke. Mungkin kalau cuman sedikit aja nggak apa-apa lah berapa persen. Oke. Tapi nanti setelah itu akumulasi persentasenya itu kan Oke. ini Oke. soalnya mau gimana menguji turnitin Mengatasinya nanti ke ya. depannya. Ini Oke, ya oke, itu oke. tolong bantu dulu Bu. Jadi begini ya, oke. Jadi biar biar enggak gitu, gini. eh, kita kan sebenarnya kan namanya meneliti itu kan kita tidak mengcopy paste karya orang lain kan, gitu ya. Jadi Iya. meskipun kita dapat izin atau gimana, itu kan izin instrumen dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita mengcopy paste dari karya orang lain, terutama apa yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya. Ya, Ya. bagaimana caranya antisipasinya agar nanti penelitinya itu tuh lolos? Nah, caranya adalah kita memparafrasekan dari pernyataan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Contohnya misalnya begini, si peneliti sebelumnya mengatakan bahwa bahwa yang namanya apel bahwa secara ini apel dinyatakan bahwa ini sangat bisa membantu menurunkan berat badan bla 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 gitu kan? Contohnya Ini penggunaan APD pada perawat. oke. Nah, itu kan Nah, bahasanya kan sama semua oke. gitu, Bu. Oke, Nah, lah nanti itu ini apa APD itu hanya disebutkan jangan terlalu sering disebutkan. Oke. iya. Kemudian pada saat misalkan kita ingin mengutip, oh si peneliti sebelumnya mengatakan bahwa APD itu telah terbukti bahwa bisa mengurangi bla 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 ini ya. Maka Iya. nanti Mbak Rushayani adalah cara menyatakan kembali. Oh, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya si A menyatakan ini. Lah, saat Anda menarasikan kembali itu, gunakan kata-kata Anda sendiri. Nggih, Bu. Gunakan kata Anda sendiri. Berarti oke. Contohnya, contoh gampangnya begini. Seseorang menggosipkan bahwa, oh si A itu loh dari ini. Nah, pada saat Anda mau menceritakan kepada orang lain, pasti kan nggak jiplak seperti apa yang tadi kan. Gunakan Ya, kata-kata lain agar apa? Agar saat dideteksi nanti apa yang diinin nggak sesuai. nggih, Bu. Jadi secara kontennya, isinya sebenarnya sama apa yang ingin diceritakan. Tetapi pada saat kita membuat paragrafnya, kata-kata yang kita gunakan kata-kata sendiri, gunakan dengan kemampuan kita sendiri mengolah katanya seperti apa yang jelas jangan jiplak dengan sebelumnya. Karena kalau seperti ini jelas Anda akan lolos, tidak lolos di Turnitin. Kalau nggak lolos pasti perlu waktu lagi memparafrasekan. Kan yang Ya, Bu. akhirnya yang harusnya sudah sidang akhirnya belum sidang lagi gitu. Sedangkan itu vital harus dilakukan sebelum melakukan sidang skripsi. Kalau lebih dari itu nggak bisa daftar sidang.
Ya, jadi Mbak Roshayani kalau memang garap skripsinya sendiri, tahu betul mana bagian-bagian paragraf yang itu adalah mengcopy paste punyanya orang lain, silakan diubah narasinya. Kecuali di bab 2 ya. Bab 2 itu kan memang kita kan konsep teori ya, itu memang bisa dimaafkan gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya ya jangan. Bab 2 makanya Ya. diberikan persentase batasan segitu. Berarti yang lainnya bisa dengan menggunakan kata-kata sendiri, mau membahas, mau apa, gunakan kemampuan kita untuk ini menarasikan seperti itu. Gitu ya. Oh, Oke, gitu. untuk semuanya ya. Oke, gitu. Oh ya, ini Iya, Bu. mohon maaf. Ada Ya. sedikit sharing mengenai pertanyaan Bu Wiwi tadi ya, Bu ya. Heeh, heeh. Ya. Eh, Kebetulan eh, punya saya itu dulu kan untuk studi pendahuluan memang 22 Februari. Mm-mm, Saya urus dengan Pak Rohman, lalu mm-mm, dengan eh, ada juga Pak Kukuh ya. heeh. Oke, terus Ya. masalahnya apa? Eh, Tidak bermasalah sebenarnya berbagi share Mm-mm, aja dengan yang lain. heeh, Itu untuk studi pendahuluan di bab 1 ke bab mm-mm, 2 waktu itu saya buat. Lalu mm-mm, di uji validitas di bab 3. Itu mm-mm. memang keluarnya saya mengajukan waktu itu bulan Februari. Hanya Mm-mm, saja kebetulan waktu itu lama saya membuat mm-mm, memasukkannya ke rumah sakit karena ada mm-mm, satu lain hal. Itu mm-mm. keluarnya itu surat itu yang balasan dari rumah sakit itu Ya, 18 surat. Jadi seperti masalah Mbak Wiwi itu saya rasa bisa mengajukan ke Pak mm-mm, Rohman mm-mm, itu mm-mm. mengajukan sesuai tanggalnya, tapi masuk nanti Iya, ke rumah sakit tempat penelitian Mbak Wiwi iya, bisa eh, tetap keluarnya sekarang enggak apa-apa, tapi tetap mencantumkan tanggal terakhir permintaannya. mm-mm, Seperti gitu. itu. Iya. Jadi di ini ya dinegokan aja, Iya. ya, gitu ya. Oke, oke. Ini Itu kan aja sudah sih. oke, oke. Terima kasih ya atas sharing-sharingnya Iya. Mbak Roshayani. Iya. Oke, Makasih, oke. Bu. Ini mohon maaf nih. Ini kan sudah melebihi waktunya untuk jam pulang begitu. Oke, saya tidak bermaksud untuk apa ya, menahan curhatnya seperti itu. Nanti nanti kan ceritanya tuh nanti kan bagi yang mau sharing dengan Jabi ke saya silakan. Tapi bagi nanti kan ada sosialisasi lagi tuh setelah dari dekan. Kita ada momen lagi bersama lagi seperti ini gitu kan? Ya enggak? Nanti silakan dilanjut di situ bagaimana? Ini sudah sore, nanti Bu Wanti itu rumahnya jauh sekali. Kalau sampai rumah bisa nanti ya. Tapi saya mohon maaf kalau misalkan saya akhiri di sini. Telepon. Sebenarnya Bu. kebetulan, oke, sebenarnya kan saya nggak ada planning untuk langsung munat ya, tapi kayaknya kok ada momen yang baik gitu sekaligus apa ya, merespon kegelisahan panjenengan semua seperti itu. Saya paling enggak saya yang bisa lakukan seperti itu begitu. Oke, saya mohon maaf. Nanti silakan bagi yang ada kendala-kendala yang sifatnya kok ini bisa japri ke saya seperti itu ya. Oke, jadi nama-nama Anda semua yang di angkatan 2 itu tuh semua sudah ternotifikasi RPL 2. Jadi kalau WA ke saya kan akan saya bisa men-screening seperti itu. Oke, Kira-kira masih ada jadwal untuk Mones atau tidak, Bu? Oleh eh, teman-teman masih banyak yang mau gitu bertanya ya. nih. Oke. Tinggi malah Eh, menjapri. gini aja. Pengen banget sharing ya. Oke Iya. gitu. Ya, ini Pak Pahit, ini teman-teman tuh masih banyak yang pengen curhat-curhat gitu. Nanti kita lanjutkan setelah apa itu apa sosialisasi. Oke. Ini Pak Wahid bisanya nanti kalau sekalian aja setelah ini setelah setelah sosialisasi dari kan dosen-dosen dapat terima itu tuh nanti secepatnya kan mungkin besoknya gitu kita dari prodi akan melakukan sosialisasi untuk yang tugas akhir tersebut begitu. Nah, mungkin di saat itu kita bisa lanjut continue gitu surat-suratnya selama menunggu sampai ke hari hanya itu mungkin bisa japri ke saya begitu nggih? Pripun? Oke, Bu. Ya, Bu.
Ngeten nggih, mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya, tidak bermaksud untuk langsung mengkat pertemuan kali ini, tapi ya mau gimana ya, Bu Wanti tidak bisa karena rumahnya jauh sekali, jadi nanti saya bisa ini terlalu kemalaman sampai ke rumah begitu. Oke, silakan bagi sambil menunggu nanti di jadwal sosialisasi, bagi yang punya ada keluh kesah, gundah gulana dan sebagainya, silakan bisa izinkan untuk menjawab saya dan sebagainya seperti itu. Mau tanya-tanya yang berkaitan dengan proses penyusunan skripsi, di medlitnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan dengan senang hati. Kalau misalkan saya bisa membantu, akan saya apa ya? Akan saya komentari semampu saya gitu ya. Tapi kalau untuk metode lebih detailnya lagi, nanti saya akan tanya Pak Wahid tentunya begitu ya. Gitu. Oke, saya izin, G. Saya tutup Gitu. sekian. Semoga bermanfaat dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Saya tutup sekian. Salam sehat selalu buat panjenengan semua. Tetap semangat agar bisa lulus wisuda bersama-sama dan kita bisa bertemu bersama di Ngudi Waluyo secara langsung. Amin. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.